Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Amalia Putri dari kelas MJ302, Prodi Manajemen PJJ S1, NIM 2402010207990 dengan dosen Bu Pustika Ayuning Puri. Saya akan menjelaskan tentang tugas. Yang pertama ada pola produksi. Di sini ada kasus pertama, yaitu PT HH mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Yaitu triwulan 1 permintaannya 400, triwulan 2 1100, triwulan 3 1300, lalu triwulan 4 900. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola konstan sebesar 1000 unit tiap triwulan. Yaitu yang kedua, pola bergelombang sesuai dengan gelombang permintaannya. Yang ketiga, pola moderat, di mana pada triwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit, dan triwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Biaya simpan Rp250 per unit per triwulan. Yang kedua, biaya subkontrak Rp600 per unit. Yang ketiga, biaya kerja lembur Rp200 per unit per triwulan, dan biaya kerja lembur harus dibayar bila produksi melebihi 1.500 unit setriwulan. Lalu yang keempat, setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan labor turnover cost Rp15.000, sedang bila kurang dari 100 unit sebesar Rp25.000. Kapasitas maksimum mesin yang ada 2.000 unit setriwulan. Diminta untuk tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Yaitu penjelasannya ada persediaan awal 0 unit. Produksi tiap triwulan langsung dipakai untuk memenuhi permintaan triwulan itu. Jika produksi ditambah persediaan cukup, jika tidak cukup, kekurangan dipenuhi dengan subkontrak yang biayanya Rp600 per unit. Biaya simpan dihitung atas persediaan akhir tiap triwulan, Rp250 per unit per triwulan. Lalu ada labor turnover cost, itu dihitung pada perubahan produksi antar triwulan. Untuk setiap kenaikan 100 unit atau bagian dari 100 dikenakan Rp15.000. Untuk setiap penurunan 100 atau bagian dari 100 dikenakan Rp25.000. Asumsinya tidak ada biaya untuk membangun tenaga kerja sebelum triwulan 1. Jadi, perhitungan biaya tenaga hanya dihitung dari perubahan antara triwulan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Yaitu diasumsikan tenaga kerja pada awal triwulan 1 sudah disesuaikan dengan produksi triwulan 1. Overtime Rp200 per unit berlaku hanya bila produksi triwulan lebih dari 1.500 unit. Pada semua pola yang diberikan produksi kurang dari sama dengan 1.500, jadi overtime-nya 0. Kapasitas mesin maksimum 2.000 unit tidak menjadi batas di sini. Semua pola kurang dari sama dengan 2.000. Jadi data dasarnya ada permintaan tiap triwulan. Triwulan 1 400, triwulan 2 1100, triwulan 3 1300, dan triwulan 4 900. Alternatif pola produksi yang pertama konstan itu 1000 unit tiap triwulan. Lalu ada bergelombang sesuai permintaan, yaitu produksi sama dengan permintaan tiap triwulan sama dengan 400 di TW1, di TW2 1100, di TW3 1300, dan di TW4 900. Lalu ada moderat di triwulan 1 800, 2 800, 3200, dan 4200. Parameter biayanya, holdingnya Rp250 per unit per triwulan, subkontrak Rp600 per unit, labor turnover naik per 100 atau bagian itu Rp15.000, labor turnover turun per 100 atau bagian Rp25.000, dan overtime itu Rp200 per unit hanya jika produksi lebih dari 1.500, dan di sini tidak terjadi. Perhitungan ringkas atau cara kerjanya. Untuk tiap triwulan, hitung available sama dengan persediaan awal ditambah produksi. Jika available lebih dari sama dengan permintaan, itu penuhi permintaan, dan persediaan akhir sama dengan available.
permintaan akan dikenai biaya simpan. Jika available kurang dari permintaan, maka gunakan semua available, sisanya dipenuhi subkontrak 600 per unit. Jadi persediaan akhirnya 0. Hitung biaya simpan atas persediaan akhir tiap triwulan, lalu hitung biaya tenaga labor turnover antara triwulan 1 ke triwulan 2, triwulan 2 ke triwulan 3, dan triwulan 3 ke triwulan 4. Sebagaimana aturan di atas, overtime di sini tidak ada karena tidak terpenuhi syarat lebih dari 1.500. Hasil per pola. Yang pertama pola konstan, itu 1.000 unit per triwulan. Triwulan by triwulan, itu persediaan akhirnya Q1-nya, triwulan 1-nya produksi 1.000 dikurang demand-nya 400, maka persediaan akhirnya 600. Triwulan 2, persediaan awalnya 600 ditambah produksinya 1.000 dikurang demand-nya 1.100, maka persediaan akhirnya 500. Triwulan 3, 500 ditambah 1.000 dikurang 1.300, maka persediaan akhirnya 200. Lalu triwulan 4, 200 ditambah 1.000 dikurang 900, maka persediaan akhirnya 300. Biayanya ada holding 600 ditambah 500 tambah 200 tambah 300, ini dijumlahkan lalu dikali 250, maka hasilnya Rp400.000. Subkontraknya 0, tidak ada shortage setelah menggunakan persediaan. Labor turnover-nya perubahan produksi antar triwulannya tetap 1.000 ke 1.000 ke 1.000 ke 1.000, maka 0. Lalu overtime-nya 0, maka total biaya di sini pada pola konstan Rp400.000. Lalu ada pola kedua, yaitu pola bergelombang. Sama dengan produksi, sama dengan permintaan. Triwulan 1 400, triwulan 2 1.100, triwulan 3 1.300, triwulan 4 900, triwulan by triwulan. Karena produksi sama dengan permintaan tiap triwulan dan persediaan awal 0, maka persediaan akhir tiap triwulan sama dengan 0. Ini tidak surplus. Biayanya, biaya holdingnya 0, subkontraknya 0, labor turnover-nya atau perubahan produksi antar triwulannya di triwulan 1 ke triwulan 2, 400, dari 400 menjadi 1.100, itu ada kenaikan 700. 700 bagi 100 ini dibulatkan ke atas, 7, maka lalu dikali 15.000, maka hasilnya 105.000. Dari triwulan 2 ke triwulan 3, itu dari 1.100 ke 1.300, ada kenaikan 200, lalu 2 dikali 15.000 sama dengan 30.000, lalu triwulan 3 ke triwulan 4, 1.300 ke 900, maka ada penurunan 400. Lalu 4 dikali 25.000 sama dengan 100.000. Jadi labor totalnya 105.000 ditambah 30.000 ditambah 100.000 sama dengan 235.000. Overtime-nya 0, maka total biayanya 235.000. Lalu yang ketiga ada pola moderat. Ini triwulan 1 800, triwulan 2-nya 800, triwulan 3 1.200, dan triwulan 4 1.200. Triwulan by triwulannya. Lalu pada triwulan pertama produksinya 800 dikurang demand-nya 400, maka persediaan akhirnya 400. Triwulan 2 400 tambah 800 kurang 100. Ulangi, 400 tambah 800 kurang 1.100, maka persediaan akhirnya 100. Lalu triwulan 3, 100 ditambah 1.200 dikurang 1.300, maka persediaan akhirnya 0. Dan triwulan 4, 0 ditambah 1.200 dikurang 900, maka persediaan akhirnya 300. Di sini biaya holdingnya dijumlahkan 400 tambah 100 tambah 0 tambah 300 dikali 250. Itu 800 kali 250 sama dengan 200.000. Subkontraknya 0 karena kekurangan ditutup dari persediaan bila ada. Lalu labor turnover-nya dari triwulan 1 ke triwulan 2 itu 800 ke 800 jadi 0. Lalu triwulan 2 ke triwulan 3 dari 800 ke 1.200, kenaikannya 400, lalu 4 kali 15.000 sama dengan 60.000. Triwulan 3 ke triwulan 4, 1.200. Ini tidak ada kenaikan, 1.200
ke 1.200. Jadi labor totalnya 60.000, overtime-nya 0, maka total biayanya Rp260.000. Ringkasan akhir dari total biaya tiap pola. Di sini pola konstan, 1.000 tiap triwulan itu Rp400.000. Pola bergelombang, produksi sama dengan permintaan itu Rp235.000. Dan pola moderat, triwulan 1 800, triwulan 2 800, triwulan 3 1.200, triwulan 4 1.200, maka Rp260.000. Ini rekomendasi berdasarkan perhitungan di atas. Pola yang paling murah adalah pola bergelombang, yaitu produksi mengikuti permintaan tiap triwulan dengan total biaya Rp235.000. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memilih alternatif 2 pada bergelombang sesuai permintaan. Lalu ada manajemen proyek. Ini kasus nomor 2, yaitu perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatannya A, B, C, D, F, G dengan waktu kegiatan A 6 jam, B 7 jam, C 5 jam, D 6 jam, E 5 jam, F 8 jam, G 4 jam. Ini Anda diminta menggambarkan jaringan proyek dan hitung slack time dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Dari data kegiatan, durasi 6 pendahulunya tidak ada, durasi 7 pendahulu tidak ada, durasi 5 pendahulu A, durasi 6 pendahulunya BC, durasi 5 pendahulu BC, durasi 8 pendahulunya D, durasi 4 pendahulunya EF. Ini hasil perhitungan CPM-nya, ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G dengan durasi dan ES jam, EF jam, LS jam, LF jam, slack sama dengan LS kurang ES. Di sini kegiatan A dengan durasinya 6 jam, maka slacknya LS dikurang ES 0 dikurang 0 maka 0. Lalu kegiatan B sampai G. Nah, interpretasi slack-nya itu slack 0. Kegiatan kritisnya tidak boleh ditunda tanpa menunda proyek. 0. Slack lebih dari 0, itu kegiatan dapat ditunda sejumlah slack tanpa mempengaruhi durasi proyek. Jalur kritisnya, yaitu jalur kritis susunan kegiatan yang memiliki slack sama dengan 0 dan membentuk jalur dari awal sampai akhir, itu A ke C, ke D, ke F, ke G. Durasi jalur kritisnya 6 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 4 sama dengan 29 jam sama dengan durasi proyek. Maka jaringan proyek di sini yaitu mulainya di A, lalu ke C, lalu D-nya 5, lalu F-nya 6, lalu 8 ke G, lalu 4 ke selesai. Itu mulai juga dari B7, lalu D, lalu menunggu ke C juga, lalu ke E5, lalu ke G, dan menunggu di F juga. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.